Hai teman-teman, balik lagi di video pembahasan selanjutnya masih tentang TOEFL preparation khususnya untuk yang TOEFL Structure and Written Expression. Dan hari ini kita akan belajar membahas 10 soal TOEFL ya bagian Structure and Written Expression menurut buku TOEFL Longman TOEFL preparation dari skill 1 sampai skill 23 di mana dari 1 sampai 23 ini sudah diterangkan lumayan banyak ya tentang subject dan verb, appositive, terus ada inversion, terus juga ada hati-hati sama verb agreement dan lain sebagainya. Yuk kita langsung aja yuk kita bahas yang nomor 1. Teman-teman bisa download filenya yang ada di bawah dulu dan bisa dikerjain dulu sebelum lihat ke pembahasan atau bisa langsung ke pembahasannya juga tidak apa-apa. Number 1, blank. Several unsuccessful attempts, Robert Peary reached the North Pole on April 6, 1909. Oke, dari sini kita ada punya 4 pilihan after, he made, when, sama his. Oke, kalau semisal kita pakai after itu memungkinkan ya, after several unsuccessful attempts. Nah, kenapa? Kita lihat dulu ya, berarti Robert ini adalah subjeknya. Reached, oke, ini verbnya. The North Pole on April 6, 1909. Nah, karena ini sudah ada subjek dan verb, maka dari itu di depannya sini bisa ada subjek verb kalau semisal ada konektor ya. Jadi subjek sama verb dalam satu kalimat itu boleh ada lebih dari satu asalkan dia ada konektor. Entah itu dia di depan, entah itu dia di tengah. Karena di sini nggak ada udah langsung koma terus langsung Robert, berarti kalaupun kita mau, menaruh subjek verb di depan berarti harus ada konektornya. Otomatis kalau kita pakai rumus seperti ini yang B itu sudah pasti salah, karena dia tidak ada konektornya. Kalau misal kita pakai B, nanti dia akan double subjek sama Robert, sama, made-nya nanti double verb sama reached gitu ya. Yang D juga gitu ya, his several unsuccessful attempts, bla bla bla. Nah, itu juga tidak bisa ya. Oke, berarti tinggal A sama C. Oke. Dan yang paling cocok di sini adalah after ya. Gitu. Oke. Number 2, the musical instrument, bla bla bla, is 6 feet long. Oke, the musical instrument. Berarti ini subjeknya ya. Di sini ada is, berarti ini verbnya. Nah, otomatis kalau semisal di sini kita mau ngasih verb lagi harus ada konektornya. Oke, kalau kita pilih A, is called the best, nanti is-nya ini double sama is yang kedua. Jadi nggak boleh double verb ya, karena dan tidak ada konektor, maka tidak boleh. Yang B juga seperti itu, tidak ada konektor dan dia ada it lagi. Nanti dia double sama subjek yang the musical instrument. Jadi B itu tidak mungkin. Berarti antara C sama D. Oke, yang benar itu adalah C. Kenapa? Kalau eh, di calls ya, dia langsung verb. Jadi sama aja kayak pilihan yang A. Jadi maka dia nanti akan verb akan double verb sama yang is ini. Kenapa jawabannya C? Ini kita sebut dengan present participle ya. Jadi called the best yang dinamakan atau yang dipanggil yang dinamakan best. Jadi called ini itu ada konektor yang dibuang. Kalau kita lihat kalimat aslinya ini, the musical instrument that is called the best. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa aslinya dia itu punya konektor. Hanya saja konektornya itu dibuang. Jadi kalau semisal kita mau membuang konektor, maka kita juga harus membuang pembantu kata kerjanya juga yaitu is. Jadi yang tersisa hanya called-nya saja yang dipanggil atau yang dinamakan kayak gitu. Kalau semisal kita mengharuskan dia pasif kayak gitu. Kalau semisal kalimatnya itu aktif, maka dia pakainya verb ing. Contoh nih, the boy who is standing there is my brother. Misal. Nah, ini konektornya yang who is. Who-nya ini kita hilangkan. The boy standing there
is my gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ketika kita ingin menghilangkan konektor, maka kita juga harus menghilangkan pembantu kata kerjanya yaitu is ya, dan meninggalkan kata kerja yang berupa verb ing atau verb 3. Kalau semisal kalimatnya kita maksud sebagai kalimat aktif, maka pakainya verb ing seperti yang ada di contoh yang baru saja diketik, the boy standing there. Jadi laki-laki yang berdiri di sana gitu. Jadi kita artikan itu ada yangnya gitu ya. Nah, dia memang verb ya, dia memang kata kerja, tapi karena dia di sini sebagai kata sifat, adjective clause, maka dia tidak bisa menjadi verb utama sehingga masih membutuhkan verb yang lain yaitu is. Dan itu sama saja dengan soal yang nomor 2 ini. Ini subjek, ini verb. Makanya si verbnya ini menjadi verb utama kita hanya butuh verb subjek verb yang dihubungkan dengan konektor yaitu si C ini. Cuma karena dia udah dibuang makanya nggak kelihatan konektornya. Gitu. Oke. Oh, number 3, one problem with all languages, blah blah blah, they are full of irregularities. Oke. One problem with all languages, berarti ini subjeknya ya, si problemnya ini. They are full of irregularities. They, ini ada subjek lagi. Are, ini verb, berarti kita kurang verb sama konektor ya. Oke, kalau semisal kita A, konektornya saja tanpa ada verb, maka tidak bisa. Kan subjek verb, konektor subjek verb ya. So juga tidak bisa. Yang D juga tidak bisa, karena ini konektor doang. Jadi kita butuh verbnya juga ya, yaitu yang ada is-nya. Jadi, C ya. Number 4, blank of economic cycles been helpful in predicting turning points in cycles. They would have been used more consistently. Okay. Of economic cycle been helpful in, di sini ada been ya, ada pembantu kata kerja. Berarti di sininya bisa have, has, kayak gitu. In predicting turning point in cycles. They would, di sini ada they, kita anggap subjek dulu ya. Would have been used. Oke, ini verbnya. Ini ada koma, otomatis di sini ada konektor di depannya. Karena di tengah ini kan udah nggak ada tempat buat konektor ya. Terus ada subjek sama verb. Kita cari konektor, subjek sama verb. Kalau A, psychological theories of economic, enggak ya, ini cuma subjek saja. Berarti tidak bisa. Yang B, dia subjek dan verb ya. Psychological theories sama verb have, tapi dia tidak mempunyai konektor, maka tidak bisa. Yang D, psychologists have theories, ini subjek, ini verb, ya ini theories of economic. Dia tidak punya konektor, jadi sisanya adalah C. Ini adalah inversion ya, yang berupa if conditional. Jadi kalau kita lihat kalimat aslinya adalah if psychological theory ya. If psychological theories had, oh sorry, if psychological had theory. Oke. Jadi ini adalah kata aslinya. Akan tetapi si if-nya ini kita buang. Ketika if-nya dibuang, itu subjek sama verb-nya itu kita balik. Oke. Ini masuk ke teori inversion, di mana kondisi di mana ketika kalimat itu merupakan if conditional atau conditional sentence, yaitu yang ada if-nya ya, if I were you, I would. Nah, itu tuh yang begitu-begitu namanya conditional sentence ya. Nah, itu subjek sama verb-nya bisa dibalik ketika dia ketemu sama HSW. Apa itu HSW? Had, should, sama were. Nah, di sini kan ada had ya, berarti si subjek sama verb-nya kita balik. Jadi, verb dulu, ini subjek, dan if-nya kita buang. Kalau if-nya nggak dibuang, berarti nggak usah dibalik. Kayak gitu.
Kalau if-nya ada, berarti ya udah subject verb. Tapi kalau if-nya dibuang, berarti verb dulu, baru subject. Jadi C ya. Number 5, sama hospital committees, ini subject. Kita lihat dulu ya subject verbnya mana aja. Spend, oke, ini verb. Tapi belum tentu dia menjadi verb utama. With over which, oke, ini connector. Which, artificial kidney candidate, subject, oke. Would receive, verb. The treatment now, fine. Nah, di sini ada verb lagi nih, oke. That the decision, that-nya connector, the decision-nya subject, is-nya verb. Oke, berarti di sini ada verb kok langsung verb lagi. Berarti kemungkinan adalah yang fine ini verb utamanya. Jadi hospital committees, bla 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 spend with, berarti kemungkinan di sini itu ada konektor gitu. Jadi konektor yang menghubungkan si spend with-nya sama si hospital committees ini. Kalau ada konektor berarti ada subject-nya. Oke. Di sini mana yang ada konektor? Cuma B. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau semisal kita pakai one, ya, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nanti ini verb sama yang verb ini, ntar dia jadinya tabrakan ya. Tapi karena kalau semisal dia verbnya si hospital, bisa kayak gitu. Sama C juga. Sama one side. Oke, now kita coba moving now. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, 6 sampai 10. Oke, 5 soal terakhir kita diminta untuk memilih mana kata yang salah. Oke. More than half of the children in the 1,356 member district qualifies for reduced price for free lunches. Oke, more than half. More than half. Oke, kalau lebih dari setengah, ini subjeknya ya. Kalau semisal kita bilang lebih dari setengah, berarti kan setengah-setengah berarti kan ada dua kan. Misalnya setengahnya itu ada dua. Berarti kalau kita bilang lebih dari setengah, berarti ini kita anggap sebagai lebih dari satu. Jadi dia adalah plural of the children in the member district qualifies. Nah, yang salah adalah C ya. Kenapa C? Karena verbnya ini menggunakan verb as. Sedangkan subjeknya itu kan plural ya. Kalau ketika subjeknya itu jamak, itu maka verbnya kita pakainya verb satu. Verb as itu pakai kalau misal subjeknya single ya. Number 7, 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. 5 miles beyond the hills, okay. 5 miles beyond the hills, ini itu flash expression ya. Jadi kata yang menerangkan tentang suatu tempat, itu lokasi. Ketika kita ketemu tentang kata-kata yang menunjukkan suatu lokasi, maka subjek sama verbnya kita balik. Were a fire, di sini ada verb, ini a fire-nya subjek. Nah, apakah dia benar? Dia sudah benar dibalik, akan tetapi dia bukan menggunakan were ya, tapi pakainya was. Jadi yang salah B, kenapa was? Karena di sini subjeknya satu. Jadi gini, kalau semisal walaupun dia kalimatnya itu dibalik antara subjek sama verb, verbnya itu selalu pasti ngikutin subjeknya walaupun subjeknya itu di belakangnya. Kayak gitu. Jadi entah dia subjeknya di belakang ataupun di depan, mau dimanapun, kalau memang itu subjeknya maka harus diikuti verbnya. Kalau subjeknya tunggal, ya verbnya juga tunggal kayak gitu. Karena ini fire-nya ada berarti dia menunjukkan fire-nya itu satu, maka were-nya bukan kata yang tepat tapi was ya. Oke, was. 8. Kettle drums, what were first played on horseback, were incorporated into the orchestra in the 18th century. Kettle drums. Oke, ini subjeknya ada S, berarti plural ya, jamak pakainya were, berarti benar. Oke, kita lihat what were first played.
On the horseback, aku nggak nemu kalimat yang salah sih di sini. Ini jawabannya adalah E ya. Soalnya kalau aku lihat si sama di ini tuh nggak ada masalah gitu. Dan kemungkinan yang salah itu E. Kenapa? Karena bisa jadi ini konektornya bukan konektor yang tepat. Ya, kettle drums, what were first. Agak aneh gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya menurutku ini wattnya bisa kita ganti dengan which. Kayak gitu. Jadi cuma salah konektor aja. Kayak gitu. Ini ada haknya ya, which. Oke. Number nine, when is a flag hung upside down? It is an internationally recognized symbol of distress. So, ini kelihatan sekali ya. Ini jawabannya adalah E. Jadi kita tidak membutuhkan istilah langsung aja. When a flag hung upside down atau kebalik ya. When a flag is hung upside down. Jadi tidak perlu di subjek. Ini kan verb, ini subjek itu tidak perlu dibalik. Jadi ini bukan kalimat tanya. Kalau bukan kalimat tanya, jadi subjek sama verb tidak perlu dibalik. Jadi when a flag is hung upside down. Then the Museum of the Confederation in Richmond hosts an exhibition which documenting the origins and history of banner, the most that most Americans think of as the Confederate flag. Okay, the museum subject house karena dia satu ya, plural jam apa? Plural single maksudnya. Ininya verb S jadi cocok. Jadi A benar. Which documenting. Yang mendokumentasikan. Nah, subjeknya kan kan dia ngomongin tentang exhibition kan, yang menghostkan eksibisi, pameran yang terdokumentasi dong, harusnya pasif. Karena kalau kita lihat di sini kata bendanya nggak ada orang. Kalau misal subjeknya orang, exhibitionnya orang, misal atau museumnya orang, ada kemungkinan dia pakainya verb, pakainya aktif. Tapi karena di sini ngomongin yang kata benda semua, berarti dia harusnya documented yang didokumentasikan. Jadi, itu aja teman-teman. Semoga membantu ya.